kalian apa Bu niku? Sambel rek. Yo. Niku le Pak. Ada dikake. Oh, nggih. Ke anu apa? Jenengan ibuke si sinten iki Mbak sinten kene iki? Hah? Oh, jenenge Mbak Tik. Kopi 3.000 sak grambuke. Wah, bene awake. Kamu susune bojone ora iso ta pengen. Digolek padhe pas udahan. Wes. Ya wes. Kok gong roh babar bas metu. Tapi iki carane diunggah bojone sampean setuju. Sopo sing dibojo? Ya Allah, sampean iki bujangan nanti ya. Dia mangan aja, nanti makan genderuwo. Kedok telat apa ta betes mule? Aku ora ngerti tenan. Lek sampean iki bujangan alias janda iki ora ngerti tenan. Apa wi? Lah kenapa tak padha wae? Lho ya padha, wi rada atos, pokoke rada dirambani. Nek godhong tela nek gelek dirambani ya Enak ta gembok. Godhong tela rada dirambani kok. Warung api-apian ya tak ceritakan warung api-apian. Lek warung kaya mawon ya tak ceritakan warung mawon. Lek warung bersahanda bakule janda ya tak ceritakan janda. Lho tapi Aja dikeki sponsor ngono kuwi. Jadi walaupun bakule janda aja diceritakne janda. Tapi lek roh karepe dhewe. Udah yes Ben, itu lain lagi jurusannya. Sing penting aku ora critakno lek rondo ngono ya. Iya. Berarti ngene. Wah, mari kamu terus penilaiannya wong kan di garis bawah ngene lha nek wong kan ngerti sendiri dengan kenaan lain lagi. Ini berarti walaupun bakule rondo, tapi aku ora cerita rondo. Iya ta? Ben ngerti karepe dhewe. Iya wis. Kan komentar ki neng. Gelem ora Pak? Dijak urip karo aku lah. Monggo kersa. Lah iki wajar toh. Itu bagus toh mulia. Cara ngono kaya jembatan menjembatani lah. Halo konco-konco, tidak disangka di cepitan rumah ada sebuah warung yang sangat bersih, rapi dengan menu yang lengkap. Ada ote-ote, tempe, pisang goreng, tahu isi, kopi, teh panas dingin, es jeruk, soda gembira, soda gembir, Sprite, Fanta, menerima pesanan lontong sambal nasi goreng bakso. Sedia sayur kari ayam, sayur lodeh, sayur asem, sayur menir, dan lain sebagainya. Loh itu tuh tulisannya itu. Ini berada di Dusun Kendal, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Coba kita masuk ya konco-konco ya. Wow, warungnya benar-benar rapi, bersih, cekli, menggugah selera sekali. Nah itu bakulnya konco-konco. Mbak sopo iki? Loh, lo kok Melayu? Payake gede-gede. Di peronan ngene iki Mbak payake, Mbak. Hanya 2.000. Rp2.000 gede. Biasanya 1.000 gara-gara naik semua. Oh iya, itu bakulnya konco-konco. Itu Bu Linmas. Linmas itu singkatan dari Lindungan Masyarakat. Jadi kalau ada acara-acara penting di pedesaan, Mbak ini sebagai Linmas yang macak hansip itu. Terus di hari-hari biasa ya marung konco-konco. Terus yang biasa mampir ke warung ini setiap harinya itu para ibu-ibu. Umpamanya ibu-ibu yang punya usaha kredit pakaian, kredit perabotan dapur, atau ibu-ibu pamong yang pesan makanan untuk makanan acara yasinan, tahlilan, dan makan siang, atau ibu-ibu yang tidak sempat masak, biasanya pesannya ke sini konco-konco. Walaupun kesehariannya pelanggannya adalah para ibu-ibu, untuk masing-masing para kolektor bank atau masih sales ya cocoklah, ini warungnya murah sekali ya, bener kok ini murah.
Selanjutnya, bagi masing-masing yang kepingin berkunjung ke warung tersebut, berikut adalah vlog petunjuk jalan untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Pastikan kita berada di Proliman Kapas. Ini adalah jalan raya dari Bojonegoro menuju ke Surabaya. Sekarang kita berada di perempatan atau Proliman Kapas, tepatnya di dekat pos polisi, tetapi kalau sekarang adalah pos jomplangan kereta api. Kita menuju ke arah Sampang, kita nyebrang rel dulu seperti ini. Dari tempat ini sekitar 1 kilometeran. Adapun ini Desa Kedaton. Jadi warung yang dimaksud adalah Desa Sidodadi. Di selatan rel kita melihat pemandangan seperti ini. Lanjut kita jalan. Video ini tidak saya putus atau saya potong. Jadi bila mana Anda bersabar menyimak video ini, pasti Anda tidak tersesat ke tempat warung yang dimaksud dalam video kali ini. Sekarang ini kita berpijak di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tujuan kita kali ini adalah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Walaupun Desa Sidodadi dengan Desa Kedaton bersandingan atau gandeng, tetapi kedua desa tersebut sudah lain kecamatan. Ini kita menuju ke selatan, arah menuju ke Sampang. Namun dari rel kereta api tadi kita hanya sekitar 1 kilo. Warung tersebut berada di cepitan gang rumah kampung. Maka dari itu bagi masing-masing yang ingin berkunjung ke warung tersebut, sebaiknya Anda simak, Anda ikuti video ini, jangan di skip biar tidak bingung. Adapun mengenai warung bersahaja tersebut, yang tahu hanyalah kalangan orang-orang tertentu, seperti umpamanya ibu-ibu yang punya usaha kredit baju, ibu-ibu yang punya usaha kredit perabotan dapur seperti panci, rantang, gelas, piring, dan lain sebagainya. Dan warung ini cocok untuk kalangan masing-masing yang berprofesi atau dalam kesehariannya bekerja di jalan. Suatu misal para kolektor bank, para sales, dan para pedagang yang lainnya. Nah, sekarang perjalanan kita sudah hampir dapat separuh. Kita sampai di Masjid Sunan Kalijogo, masih di Desa Kedaton. Kita terus melaju ke arah selatan. Ya, jangan laju-laju atau jangan cepat-cepat. Siapa tahu di sepanjang jalan ini ada beberapa kuliner atau warung-warung jajan yang lain yang cocok bagi Anda. Namun bagi konco-konco atau teman-teman yang lebih mengutamakan nilai ekonomi enak dan murah, saya merekomendasikan warungnya Mbak Tiah, yaitu warung yang baru saja di awal video kita review. Dan nanti setelah kita sampai, kita curhat lagi dengan Mbak Tiah. Karena warung ini benar-benar murah, benar-benar resik atau bersih, dan juga sehat konco-konco. Sekarang kita sudah masuk Desa Sidodadi. Itu kita melewati jembatan, dan sekitar 200 meter lagi nanti kita akan menjumpai sebuah perempatan. Adapun perempatan tersebut bila mana ke kanan menuju Desa Kalisat, dan bila mana ke kiri kita menuju ke tempat yang dimaksud. Bila mana Anda melihat gambar seperti ini, sebaiknya Anda pelan-pelan. Nah, itu di depan ada sebuah perempatan. Inilah Dusun Kendal, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Perempatan yang ada di depan bila mana ke kanan ke Kalisat, tetapi kita ngambil yang kiri, ikuti anak panah merah ini. Kita belok kiri pelan-pelan, dari tempat ini sekitar 100 meteran lah. Sekarang kita ikuti saja rute video ini, tidak ada 1 menit. Nanti kita akan melewati makam. Terus setelah makam Anda pelan-pelan, mungkin Anda malu untuk bertanya,
Andai kata Anda malu untuk bertanya, maka sebaiknya video ini Anda putar bila mana Anda sudah sampai di tempat ini. Kita telusuri, kita ikuti terus jalan ini. Di depan ada perempatan kecil, kita terus saja. Perempatan itu bila mana ke kiri ke arah makam, ke kanan ke arah sekolahan. Kita lewati saja hingga kita sampai di sebuah musola kecil yang berada di kiri jalan. Jadi jalan masuknya adalah sebelum musola atau di samping musola. Nah, itu ada musola, ada panah merah belok ke kiri. Kita masuk pelan-pelan karena ini adalah gang sempit. Kurang lebih 40 meter Anda sudah sampai ke tujuan. Selamat mencoba. Selamat datang di warung yang murah, enak, bersih, higienis, dan juga ramah. Tempatnya pun nyaman sekali. Kita sebut saja Mbak Ti atau Mbak Tiah. Usia sekitar 35 tahun ke bawah. Buka usaha warung sejak tahun 2005 atau sejak suaminya meninggalkan keluarga. Selanjutnya Mbak Tiah menghidupi 2 orang anak dengan buka usaha warung seperti ini. Selain itu Mbak Tiah berperan sebagai linmas atau hansip. Wanita berparas manis dengan kulit sawo matang tersebut punya jiwa humoris atau jiwa guyon. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bersifat menyakitkan, menyinggung perasaan orang lain, dan juga tidak pernah tersinggung atau tidak terlalu sensitif. Dalam kesehariannya, Mbak Tiah tersebut tidak lain hanyalah berkecimpung di dunia masakan atau kesibukan yang ada di warung. Tidak pernah pegang HP, tidak pernah kelenceran, dan tidak pernah geruda-geruduk ke sana kemari. Dalam kesehariannya pun pergaulannya hanya sebatas dengan ibu-ibu. Tidak kinclong-kinclongan, tidak glowing-glowingan. Dari segi berpakaian pun selalu bersahaja. Biasanya orang yang menyandang status yang serupa dengan Mbak Tiah dari segi penampilan, segi berpakaian, segi pergaulan, ya seperti itulah. Apalagi Mbak Tiah ini sosok orang yang masih muda belia. Namun Mbak Tiah lebih mengedepankan membesarkan anak yang sedang tumbuh dan lebih memusatkan perhatian kepada 2 orang anaknya yang sudah 7 tahun ditinggal pergi bapak kandungnya. Selama 7 tahun buka warung di halaman depan rumah, orang sekampung pun jarang yang tahu kalau sekampung ada warung seperti ini. Karena yang sebagai pelanggan atau yang menjadi pelanggan warungnya Mbak Tiah ini kalangan ibu-ibu atau kalangan mbak-mbak. Dan selain itu ada juga kalangan sales atau kalangan bank kolektor atau orang yang berprofesi yang kesehariannya bekerja menelusuri jalan seperti kurir paket dan lain sebagainya. Walaupun warung ini berada di gang sempit yang tersembunyi atau jarang orang tahu, karena warung ini dikenal adalah murah dan bersahaja, maka para pelanggan-pelanggannya, ibu-ibu, dari mulut ke mulut turut serta-merta memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Jadi bila mana Anda suatu saat berkunjung ke warung ini dan kebetulan di situ banyak cewek-cewek yang glowing dan kinclong, itu adalah pelanggan dari Mbak Tiah. Lalu bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang warung yang satu ini? Jangan lupa Anda berkomentar di kolom komentar, di jempol, serta di subscribe. Salam sehat untuk semuanya, sehat yang nonton, sehat yang ditonton, dan juga sehat pula kreator atau youtubernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ora cerita lek bakule janda. Biarpun janda, tetapi aku ndak cerita. Mergo bakule ora oleh diceritakne rondo. Tapi ya sapa ngerti to, Mbak? Niat mulia orang tuh wong bejo iki ora
Siapa ngerti video ini berkahi. Terus dengan video ini sampean bisa berubah hidup, berubah ke segalanya. Dari yang seperti ini yang sudah baik, siapa tahu nanti menjadi lebih baik lagi. Oke? Oke ya. Aku lho ora ngadus. Urung adus ayune kaya ngene kok.